Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hidayah Nyatara, NIM A8102000123. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan semester 5. Saya akan menjelaskan tentang jiwa kepemimpinan dalam bisnis. Kepemimpinan bagi seorang kewirausahaan adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Kreativitas yang tinggi membuat Anda inovatif dan adaptif, kaya dengan pembaharuan, dan tidak mudah dihambat oleh kejadian-kejadian dari luar. Kepemimpinan menggabungkan kreativitas dan kepercayaan menjadi sebuah usaha yang efektif, yang berpengaruh luas dan hidup. Sebelum usaha yang dibangun tanpa kepemimpinan yang kuat, hanya akan menjadi usaha kecil yang stagnan atau tidak berkembang. Anda hanya mampu memimpin sedikit orang dari usaha kecil dan tidak ada pertumbuhan usaha. Tanpa kepemimpinan, tidak ada orang hebat yang bekerja pada Anda, karyawan Anda tidak betah bekerja sama dengan Anda. Dan pengetahuan atau pengalaman yang sudah Anda tanam hilang bersama kepindahan mereka. Tanpa kepemimpinan, tidak ada visi besar yang dapat dibangun menjadi sebuah usaha besar. Hanya orang-orang yang tak bisa kemana-mana yang bertahan bekerja pada Anda. Sebaliknya, kepemimpinanlah yang akan membentuk usaha Anda menjadi besar dan banyak orang yang mau bekerja dengan Anda. Kepemimpinan dibentuk bertahap, sejalan dengan tumbuhnya usaha dari kombinasi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, cara mengarahkan, dan penerimaan. Menurut Outweighted, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu bekerja sama mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Jadi, kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan dan kesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Sifat-sifat pemimpin. Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Usaha-usaha yang sistematis tersebut membuahkan teori yang disebut sebagai The Treatise Theory of Leadership atau teori sifat atau kesifatan dari kepemimpinan. George R. Terry dalam bukunya Principles of Management 1964 menuliskan 10 sifat yang unggul, yaitu kekuatan, stabilitas emosi, pengetahuan tentang relasi insani, kejujuran, objektif, dorongan pribadi, keterampilan berkomunikasi, kemampuan mengajar, dan keterampilan sosial. Dalam karakteristik kewirausahaan, yaitu memiliki motif berprestasi tinggi, memiliki perspektif ke depan, memiliki kreativitas tinggi, memiliki komitmen terhadap pekerjaan, memiliki tanggung jawab, memiliki kemandirian atau ketidaktergantungan terhadap orang lain, memiliki keberanian menghadapi resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial, memiliki kemauan personal. Adapun menurut Geoffrey G. Meredith, misalnya mengemukakan ciri-ciri dan watak sebagai berikut. Karakteristik percaya diri dan optimis. Memiliki watak, yaitu memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, dan individualistis. Karakteristik berorientasi pada tugas dan hasil.
memiliki watak kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai kuat energi, tekun dan tabah, tekad kerja keras dan inisiatif. Karakteristik berani mengambil resiko dan menyukai tantangan, mampu mengambil resiko yang wajar. Karakteristik kepemimpinan, memiliki watak berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain dan terbuka terhadap saran dan kritik. Karakteristik keorisinalan, memiliki watak inovatif, kreatif dan fleksibel. Adapun karakteristik berorientasi masa depan, memiliki watak memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Bila produktivitas naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif, maka ia disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedangkan apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpinannya dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka ia disebut sebagai pemimpin yang gagal. Adapun beberapa indikator yang dapat kita pakai sebagai petunjuk keberhasilan kepemimpinan dalam suatu kewirausahaan atau keorganisasian ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan SDM, alam, dana, sarana, dan waktu semakin ekonomis dan efisien. Kedua, struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ada integrasi dari semua bagian. Yang ketiga, target dan sasaran sesuai dengan ketentuan jadwal waktu. Yang keempat, organisasi cepat dan tepat dapat adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan dari luar organisasi. Yang kelima, semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas manusiawi atau aspek sosial yang human, sifat antara lain berupa disiplin kerja, disiplin diri, rasa tanggung jawab, dan moral yang tinggi dalam organisasi. Yang ketujuh, terdapat suasana yang mempercayai kerjasama kooperatif dan etik kerja yang tinggi. Yang kedelapan, komunikasi formal dan informal yang lancar dan akrab. Yang kesembilan, ada kegairahan bekerja dan loyalitas tinggi terhadap organisasi. Tidak banyak terdapat penyelewengan dan dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada jaminan-jaminan sosial yang memuaskan. Ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil memiliki visi, yaitu yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dijalankannya sekarang atau akan datang. Yang ketujuh, komitmen. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan siapapun. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang jiwa kepemimpinan dalam bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.